Hello vlog, welcome back to my guys. Woo! Baik lagi sama gua. Sekarang kita mau bikin video kayak tentang perbincangan topik-topik tentang LDR. Ini pokoknya di sini ada teman-teman gua, guys. Di sini ada teman-teman gua. Kenalin. Halo, gue Wira. Teman barunya Owen, baru kenal. Ini bos gua. Jadi di sini ada bos gua, Wira sama istri Jokris. Hai, gue Jokris. Iya, kita berdua ketua dan wakil ketua. Dia di PPIB di. Gua kacung. Dia kacungnya kita. Halo semua, Tiara sekarang juga kuliah di Belanda. Ya pokoknya kita lagi mau ngomongin tentang LDR, long distance relationship, yang kalian kalau misalkan rasain pas lagi kuliah di luar negeri. Betul. Kalian ada gak kayak experience-nya LDR nih? Gue sih sama cewek gue yang di Amerika. Serius? Kalau misalkan LDR kan nggak selalu sama pasangan gitu. Kan bisa kayak bisa sama keluarga. Kan lu pasti di sini sekarang, lu di sini, keluarga lu kan pada di Indo. Gimana lu rasain kayak LDR lu sama orang tua, sama keluarga, sama saudara-saudara? Jujur gue kangen nggak nyuci piring. gue kangen Lo kangen sama mbak lu? piring. Lo kangen sama mbak Kalau lu? bisa gue bawa pon ke Belanda, heaven anjir. Cuman ya iya sih, kayak ya gue anak satu-satunya kan. Ya pasti bonyok gue merhatiin gue banget, kayak beneran like eagle eye views gitu. Kayak semua story gue pasti diliatin gitu, pasti di-react, pasti di apa gitu. Kamu di mana gitu kan. Cuman ya I see that as a way of paying back gitu loh. Mereka udah ngebayarin gue kuliah mahal-mahal. Masa gue nge-spend berapa detik, berapa menit gak mau gitu sama dia. Walaupun gue gak pernah nelfon mereka duluan ya. Mereka kesel banget sebenarnya. Kayak, lu Wir, kenapa sih kamu gak pernah nelfon kita duluan? Kayak, ya ibu tinggal nelfon aku pasti aku angkat kok gitu. Jadi kalau banyak lu nelfon kayak lu gini. Iya gue angkat. Bener. Bonyok yang diangkat. Bener. Oh, kalau Tiara kayak ada sama cowok ya? Nggak ada. Ada juga. Jadi Sebenarnya pernah sih. Oh pernah. Sebenarnya pernah, tapi kayak pas summer gitu. Kayak It gue dulu punya cowok gue di sini kan. Terus habis itu waktu itu gue pulang ke Indo, terus dia nggak pulang. Jadi kayak sempet LDR sebulan gitu. Tapi kayak gitu. Terus habis Nggak itu ada kayak apa-apanya mau Owen. lanjut iya, sorry. Pasti ada salah satu dari kita pulang duluan atau terus satunya di sini. Paling LDR-nya kayak gitu aja sih. Tapi itu pun juga sebenarnya agak kerasa karena kayak biasanya bisa ketemu gampang kan, kayak sepedaan terus gitu. Terus habis itu kalau misal pun kita di Jakarta, berdua di Jakarta gitu, tetap masih kayak harus minta izin keluarga dan segala macam, dan itu juga agak lebih susahnya di situ. Itu sih. Tapi kalau menurut lu cara maintain LDR lu sama cowok lu gimana waktu itu? Kayak itu works apa nggak sih? Enggak. Kalau Gue ngebayangin aja nggak bisa masalahnya. Kayak gue nggak bisa ngebayangin LDR gitu. Lu nggak bisa LDR. lo nggak bisa LDR. Nah, ada beberapa orang yang kayak gitu juga kan, kayak yang lebih prefer LDR dan ada yang prefer enggak. Kalau misalnya gue sih nggak masalah sama sekali kalau LDR. Kayak pacaran lewat handphone tuh menurut gue kayak udah gitu. Kalau misalnya waktu itu cowok gue pada saat itu dia nggak suka sama sekali LDR. Kalau bisa tuh enggak. Jadi kayak Oh. sebenarnya preference aja sih. Kayak gue kenal banyak banget orang tahun kemarin itu yang LDR kayak 5 tahun, LDR kayak 4 tahun gitu. Terus kayak long last aja. Karena kayak mereka masih considerate, masih kayak kalau misalnya ada salah satu dari mereka yang membutuhkan, ya pasti ditelepon. Kayak ya walaupun gak ada physically, tapi kan kayak masih ada secara emotional support. Karena menurut gue kayak yang baik dan yang jago selalu kalah sama yang dekat cuy. Kayak itu mindset gue. Iya, mindset itu gue. lo insecure aja sih. Gue insecure ya. Insecure aja Kalau sih. komit mah nggak apa-apa gak sih? Kalau komit mah jalan aja pasti. Menurut gue juga gitu sih. Maksudnya kayak nggak ada. Yang dekat akan selalu kalah sama yang selalu ada. Iya betul kan. Betul. Kayak kita nggak punya leverage gitu. Kayak pertama nggak ada hitam di atas putih. Itu clear kan. Tapi kayak kedua kayak we don't have any leverage gitu loh. Kenapa harus ada leverage di hubungan? Itu my problem. Insecure, wir. Gue lebih ke orang tua juga sih kayak Wira. Tapi gue tiap hari pasti nelfon. Lu pasti nelfon tiap hari. Oh gue nggak sih, gue nggak tiap hari sih. Paling kayak seminggu. Ya mau kadang kalau misalnya at least say hi aja. Kalau misalnya gue sibuk banget gue kasih tahu kayak nggak sorry, gue ngomongin pap sama mam kan. Pap mam lagi sibuk nih misalnya. Ya call-nya paling 5 menit doang. Kayak gue ngerjain tugas gue. Kayak lu yang nelfon duluan gitu. Kadang gue nelfon duluan, kadang mereka yang nelfon duluan. Tapi kadang tuh jamnya itu nggak cocok ya. Soalnya di Indonesia udah jam 12, jam 11. Lu bukan ada CCTV yang
Nggak ada. Oh nggak, itu bercanda. Gue kira lu ada baby cam gitu. jadi gue cuma pertama kali ngeliat orang, ada CCTV-nya kan di rumah. Terus gue tanya, Jo itu buat apa? Itu orang tua gue ngeliatin gue. Gue bercandain lu. Oh sama paling sama teman-teman kali ya yang di untuk SMA paling kadang video call segala macem, tapi nggak on daily basis sih. Kalau mereka juga sibuk sendiri kan, ada kesibukan masing-masing. Kalau kalian telepon sama orang tua, kalau dia kan tiap hari, lu berapa lama sekali? Gue kayak seminggu bisa 3 kali, 4 kali, tapi nggak tiap hari. Atau ya at least seminggu sekali sih. Kalau lu? Gue juga sih kayak sering gue telepon nyokap gue. Dulu tuh setiap hari pas gue first year tuh kayak bisa kali setiap hari tuh gue telepon 2 kali. Tapi sekarang karena mungkin lebih sibuk dan segala macam, gue jadi kayak menyempatkan waktu minimal kayak Wira seminggu sekali. Pokoknya gue jelasin kayak gue LDR-nya gimana. Sekarang gue kayak LDR, kayak how to maintain LDR-nya itu menurut gue yang paling penting itu komunikasi sama kayak trust gitu. Kalau misalnya lu bisa komunikasi kayak secara jelas, semuanya jelas, menurut gue aman sih kalau menurut gue. Terus kalau yang penting lu udah percaya lah sama pasangan lu sendiri, kayak dia nggak bakal ngapa-ngapain lu, kayak dia ngomong apa lu jujur gitu, lu ada ngapa-ngapain jujur gitu. Trust kan lu bilang. Yeah, I think that can also be extrapolated to like parents, son daughter relationship juga. Kalau misalkan menurut lu masalah utama LDR itu apa? Kalau menurut gue ya, karena di Belanda itu bukan kayak jarak, karena kan jarak sekarang udah gampang banget pakai telepon, Time difference. Skype ya, time difference. Iya sih, bahkan ini LDR. Karena ini 5 jam. Bener, LDR sama kampus cuy. Kan gue waktu itu COVID kan, terus gue cabut balik kan. Itu ngaco banget, gila. Karena gue honors academy, itu jam 5 sore. Jadi gue di Indonesia jam 12 malam, jam 11 malam. Iya kan. Itu ngaco banget sih. Time difference menurut gue lumayan berasa. Kan kita lumayan sering ketemu pas weekend gitu, walaupun gak setiap minggu tapi sering ketemu. Dan kadang-kadang itu gue melihat lu meluangkan waktu buat telepon Erika. Oh Ci. Iya sih, kayak waktu itu pas di rumah gue. Hari kah atau emang gara-gara lu pergi keluar aja dia jadi khawatir atau bagaimana itu? Hampir tiap hari sih. Hampir tiap hari ya? Lagi pergi gitu ya udah, dianya berarti kan dia udah malam dong, dia udah malam duluan ya, berarti dia tidur duluan. Gue masih kayak hangout sama teman-teman, ya udah gue telepon bentar sama dia, ya beberapa lama gitu tuh temenin dia, terus itu kalau udah ya udah gantiin. Tapi bentar, kalau misalnya lo lagi nongkrong nih sama teman-teman lo gitu, terus habis itu dia tiba-tiba telepon, lo bakal angkat atau lo bakal kayak nanti deh gue telepon kalau misalnya kondisinya udah aman gitu? Nah, good question. Dulu gue nggak berani, dulu gue kayak gitu, kayak diem teleponnya atau apa, kayak masih baru lah ya. Cuman kalau sekarang kayak ya udah gue angkat aja, kayak kemarin gue lagi hangout gitu, gue angkat ya udah, gue misalnya gue pindah dulu ke tempat yang lebih sepi, gue baru ngobrol gitu bentaran. Jadi guys, dari kita semua nih, kita punya tips-tips buat kalian yang kayak misalkan kalian lagi mau LDR sama pasangan, sama orang tua, sama keluarga, sama teman-teman. Ini bisa di-apply ke pasangan atau misalkan orang tua atau teman-teman ya. Ini bukan berarti lo harus telepon dan setiap hari. Yang penting komunikasinya sih, bukan komunikasi quantity-nya yang tadi dia bilang, tapi lebih ke quality-nya. Itu yang important. Gue kan LDR-nya paling lama itu sama keluarga gue, orang tua gue, sama teman-teman SMA gue. Mungkin tips yang gue bisa sharing dikit tuh adalah harus percaya aja sih. Kalau misalnya tuh mereka kalau nggak ngangkat telepon atau kalau nggak apa, itu bukan karena ninggalin lo atau mereka sibuk buat lo atau gimana, tapi karena emang mereka lagi nggak bisa aja pada saat itu. Dan gue percaya kalau misalnya gue emang beneran butuh mereka, pasti mereka ada kok. Kalau dari gue tipsnya itu make it everything clear. True. Kan kalau gue orang tua ke anak kan, kayak kalau anak orang tua kayak ya gue sih percaya aja kayak they're doing the best for me right now. That trust it goes both way gitu, kayak they try to convince me that you're okay abroad, and I try to convince them that I'm okay abroad. Jadi pokoknya intinya kalau misalkan kalian lagi LDR sama pasangan, sama keluarga, sama teman-teman, itu intinya communication, trust, sama komitmen. Tapi yang benar-benar dari hati lah ya, dari diri sendiri itu. By the way guys, jangan lupa tadi kita juga habis bikin video ngomongin tentang kehidupan mahasiswa di Belanda, social life-nya, terus habis itu kebebasan pergaulan di Belanda. Dan kalau kalian pengen convince orang tua kalian untuk mau
kuliah Atau ke luar bisa negeri kuliah. lah. Bisa cek di situ. Bisa tunjukin video ini gitu. Ya, di video di channel PPI Belanda. PP Belanda. PP Belanda, cek aja langsung. Nanti lu taruh linknya Link ya. ada di description. Yap. Yaudah guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Lagi ngobrol-ngobrol, gue makan. Mereka sambil nge-weed, sambil makan ekstasi ada juga. Tapi ya pokoknya ilustrasinya sedekat itu kita sama narkoba sebenarnya. Orang yang party-party itu negatif. Kalau di sini bahkan Profesornya DJ. iya. Profesor gue DJ. Iya. Illegal sekarang di Indonesia harusnya dilegalin.